Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurrati a'yun. Wa ila hadratil Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari wa ila hadratil Syekh Mansur Al-Nabi wa ila hadratil Syekh Muhammad wa ila hadratil Syekh Muhammad Al-Qadri wa ila hadratil Syekh Muhammad Al-Qadri wa ila hadratil Syekh Mansur wa ila hadratil Syekh Muhammad wa ila hadratil Syekh Muhammad wa ila hadratil Syekh Rabia, Mahkamah Syekh Muhammad bin Arab, Mahkamah Syekh Said Al-Tawib, Mahkamah Syekh Ahmad Al-Budi, Mahkamah Syekh Masyayikh Jami' Ulama Qaddasallahu Sanahu Anhu wa Nabiyyul Rahman wa alihi wa sahbihi. Allah jadi Syekh Al-Fatihah. Wa rahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi illallah, ala hadi sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi illallah, ala hadi sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi illallah, ala hadi sallallahu, la ilaha illallah. Allahu jami'an baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsihi wa hadaniyah qudra iradah ilmun aliyyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman haliman sami'an basiran mutakalliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madan yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita sudah berapa jam? Sudah berapa jam? Ayo, ada yang hafal kan? 20 Rajab. Nah, pas hari Kamis, malam Jumat 20 Rajab. Minggu depan 7 hari lagi masuk Isra Mi'raj. Berarti Kamis depan kita sudah merayakan hari besar Islam, yaitu salah satu peristiwa terhebat dari Nabi Muhammad SAW. Ialah mukjizat Nabi yang terhebat sesudah Al-Quran Al-Karim, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ibu, bapak persiapkan dari sekarang. Nah, jadi Pak Keci, Bu Hangkut, Bu Halapan, tokoh pemuda, Tunggu Sago, dan semua kaum ayah, anak muda, siapkan dalam satu minggu ini itu persiapan untuk mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua yang perlu diingat, kita sekarang tanggal 20 Rajab. Artinya kalau Kamis depan 27 Rajab, berarti sesudah Kamis depan itu tinggal 3 hari lagi selesai Rajab. Kalau Kamis tanggal 27, Kamis depan, Jumatnya tanggal 28, Sabtunya tanggal 29, Minggunya tanggal 30 Rajab genap 30. Nah,
30 Rajab, maka hari Senin minggu depannya lagi, bukan minggu ini, minggu depannya lagi, itu kita sudah masuk bulan Sya'ban. Itu berarti kita sudah masuk bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban itu nanti tanggal 15 ada peristiwa lagi yang harus diperingati kembali agar umat Islam jangan lupa sejarah Nabi, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Nah, kita atrek sekarang, kita berada di tanggal 20 Rajab. Jadi kurang lebih 10 hari lagi bulan Allah Ta'ala, yaitu bulan Rajab, goodbye, akan mengucapkan sayonara, akan mengucapkan selamat tinggal. Artinya yang tidak puasa dalam bulan Rajab berarti berat nanti dia akan puasa dalam bulan Ramadan. Sedangkan puasa Rajab yang banyak keuntungannya bagi dia untuk perbanyak bekal nanti ketika pulang ke kampung akhirat nanti, dia tidak manfaatkan apalagi bulan puasa. Bulan puasa diberikan kelipatan yang lebih besar lagi, tapi dia tidak manfaatkan di kesempatan bulan Rajab untuk puasa 1 hari saja. Ini satu kerugian bagi orang yang cerdas. Berarti tidak cerdas memanfaatkan kesempatan ketika masih diberikan peluang hidup dalam bulan Rajab. Yang kedua, bagi mak dan ayah serta anak muda yang sudah balik dan dewasa, tapi hingga sampai tanggal 20 Rajab mentongna masih ada puasa Ramadan tahun lalu dan tahun sebelumnya yang belum dia qadha, berarti waktu tinggal kurang lebih 10 hari Rajab tambah 30 hari Sya'ban, kurang lebih sisa waktu untuk qadha puasa sebelum masuk puasa selanjutnya sisa 40 hari. Jadi mama-mama, ayah-ayah dan anak-anak muda, orang tua baru menjadi orang tua yang baru menikah, kalau masih ada kewajiban kepada Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala yang belum dikerjakan, kerjakan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dan yang paling utama adalah mengqadha puasa Ramadan yang dulunya dia tinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja. Tidak sengaja contohnya apa? Wanita dalam keadaan berhaid, wanita dalam keadaan bernifas. Ya, para kaum lelaki yang tidak puasa karena alasan musafir. Karena alasan boleh tidak? Laki-laki, perempuan yang sedang bepergian siang hari dari Blangtidi ke Medan, ke Jambi, ke Riau, ke Padang, apalagi ke Jakarta. Kalau dalam perjalanan di siang harinya dia tidak berpuasa, boleh. Boleh. Karena ada rukhsah, ada keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada muslimin muslimat yang dalam perjalanan jarak kurang lebih 2 marhalah. 2 marhalah itu sudah mencapai masafah kasar, sudah masuk di dalam batas jarak tempuh yang dibolehkan untuk mengkasar sholat. Jadi kalau perjalanan sudah masuk dalam perjalanan jarak jauh, tempuhnya itu dibolehkan mengkasar sholat, maka dibolehkan kalau dalam bulan Ramadan, boleh juga di samping kasar sholat, kalau dia mau tidak puasa, boleh tidak berpuasa. Tapi dengan catatan diqadha di luar bulan suci Ramadan. Wajib qadha. Kalau tidak diqadha ada hukumannya. Ada hukumannya. Dia tengku Iban. Ilon bulan Ramadan berikutnya anak qadha puasanya kata bulan puasa. Ini udah masuk bulan
Montongnya yang mula dan hanya untuk puasa bulan Ramadan yang berikut. Kita buka di pulau. Buka dua orang montok. Si orangnya kibat fidyah ini. Maka 2 kali lipat fidyah yang harus dibayar. Dia ada dendanya. Denda bagi mereka yang meninggalkan puasa dan tidak mengqadha sebelum datang puasa selanjutnya. Kalau tahun depan juga belum dia qadha, 3 kali lipat lagi dendanya lagi. Berarti semakin dia tidak mengqadha, maka semakin bertumpuklah denda yang harus dia tebus untuk menebus puasa yang tidak dia qadha tersebut. Kalau sudah dia qadha, selesai dia hukumannya dengan Allah. Tidak ada lagi sangkut paut kewajiban yang dia tinggalkan. Tetapi fidyah karena meninggalkannya, tidak menunaikannya sebelum datang Ramadan, tetap harus dia tebus. Nikmat dan ayat yang mutua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persiapkan kita sebelum masuk bulan suci Ramadan yang kurang lebih tinggal 40 hari yang belum qadha puasa. Nyolong meruci ke Tuhan, tidak maklumnya nyata buka. Kalau dia mungkin hanya teringat satu dia nyotoki cipta lampir story. Kadang-kadang di dalam kamar mano ayo tabur nya. Yang kita cara menyuci puasa mana wajib? Tidak wajib. Cuma bayar fidyah. Nyona ada dia hanya bayar fidyah. Uruci setelah dia meninggalkannya, setelah dia hanya mampu, tapi anaknya yang mampu tidak menutupi fidyah anaknya yang berdosa. Yang kan tanggung jawab mak yang puasa. Tapi terus kan yang tanggung jawab kemana aja? Sebab nafkah turun kepada anak kewajiban ini. Maka anak yang harus membayar fidyah orang tua yang sudah tua tidak mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, setiap hari harus dibayar fidyahnya. Ya, itu ingat. Kemudian kita masuk di dalam kajian yaitu ilmu tauhid. Sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan, kita permantap lagi tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Kemarin kita sudah mengkaji tentang bagaimana sholat ketika orang ingin mendapatkan ketenangan di dalam ibadah sholat. Ketenangan di dalam ibadah sholat tidak akan didapat kalau kita tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Karena orang tidak mengenal Allah, maka sembarangan dia sholat. Dia anggap Allah Ta'ala itu main-main dengan dia ketika sholat. Karena ketidaktahuannya tentang begitu hebatnya Allah Ta'ala. Lebih hebat dari Jokowi, lebih hebat dari Pangdam, lebih hebat daripada gubernur. Dia berdiri saja di depan gubernur, takut dia bergerak ke sana, bergerak kemari. Garuk sana, garuk sini. Tak berani dia depan gubernur. Tak berani dia datang ke depan gubernur ketika diundang ke istana gubernur Banda Aceh. Tak berani dia pakai pakaian yang lusuh. Pasti pakaian setrika. Di hadapan Allah dia datang pakai pakaian compang-camping, padahal ada baju yang bagus. Dia tidak berani datang ke hadapan presiden kalau badannya bau busuk. Ini dia datang sholat, badannya tidak ada bau wangi sedikit pun. Jadi karena orang tidak mengenal siapa Tuhannya, maka ketika dia beribadah pun asal-asal. Ketika dia beribadah pun sembarangan. Asal lepas kewajiban, itu jawabnya. Yang penting kali tersebut. Masalah di muka anak. Kakinya terserah Allahnya dengan hobi pak. Maksudnya memang kembalikan tentang diterima atau tidak diterimanya ibadah kita oleh Allah Ta'ala, kembali urusan kepada Allah. Tapi tanya selaku hamba ketika beribadah kepada Allah Ta'ala harus memahami bagaimana ada syarat dan rukun-rukun dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum kita mengerjakan ibadah
menjaga kesucian atau taharah. Menjaga kesucian ini ada kesucian jasmani, ada kesucian rohani. Kesucian jasmani berarti menjaga kesucian badan. Satu, menjaga kesucian pakaian. Dua, mulai pakaian yang di luar hingga sampai pakaian dalam. Yang ketiga, menjaga kesucian tempat sholat, tempat kita berdiri. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di atas bukit Tursina dilarang masuk kecuali melepaskan sendalnya. Fakhla na'alaika fa innaka bil wadil muqaddasa tua, kata Allah Ta'ala. Dalam Quran dikatakan begitu. Ketika Nabi Musa diundang Allah naik ke atas bukit Tursina untuk memperoleh perintah, yaitu syariatnya Nabi Musa dalam kitab suci Taurat. Musa sudah sampai di atas puncak, Allah Ta'ala perintahkan jangan masuk. Kalau masih pakai sendal, disuruh lepas sendal dan Allah Ta'ala lepaskan kedua sendalmu, karena engkau sekarang berada yaitu di lembah yang suci, di tempat yang aku muliakan, di atas puncak bukit Tursina. Jadi untuk menghadap kepada Allah Ta'ala harus dalam keadaan suci. Kenapa? Allah Ta'ala maha suci, maka yang menghadap kepadanya harus orang yang suci. Suci apa? Jasmani dan suci rohani. Artinya tidak boleh hanya suci rohani tapi jasmani tidak atau sebaliknya suci jasmani tapi tidak suci rohani. Nanti hari terima, berdua hari terima punya nazar sama kesucian baik pada jasmani atau rohani yang cacat yang akan diterima oleh Allah Ta'ala ibadah. Ya, apakah misalkan ada orang beribadah ikhlas kepada Allah Ta'ala, yang punya menyuruh tasawuf, tapi tidak mendalami ilmu fikih, nyanjir ke fasik. Salah sindik. Meruno ilmu tasawuf, tapi tidak mendalami ilmu fikih, bisa menjadi zindik. Zindik artinya apa? Dekat kepada kafir, hampir kafir. Dia percaya pada Allah tapi tidak ikut syariat. Dia yakin kepada Allah tapi tidak ikut syariat. Dia mengharap ridha Allah dalam ibadah tapi tidak ikut syariat. Dia mau ibadah kepada Allah, betul-betul semangat dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sombong, tidak ada takabur, tidak ada bangga, tidak ada syirik, tidak ada dengki, tidak ada dendam dalam batinnya, hanya ikhlas mengharap ridha Allah Ta'ala. Tapi dibubut sholat hanya lagi yang dibubut oleh Nabi. Nabi perintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Berarti tanya untuk kalian salat, kalian supaya kalian panjangkan salat. Yang baru kan anak kamu yang kena salat dalam hati. Salat dalam hati juga. Nah, salat dalam hati. Dia hanya rukuk leh, hanya sujud leh, hanya iktidal, hanya salim. Jadi salat dalam hati. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat juga. Ya betul hadis, tapi salah pakai hadis. Hadis dipergunakan bukan pada tempatnya. Jadi berburu kepala tanggung, hasilnya juga tanggung-tanggung. Akhirnya tidaklah lengkap dalam beribadah. Maka ada orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala suci rohani. Artinya apa? Dia ikhlas mengharap ridha Allah, tidak mengharap selain Allah. Tetapi orang yang beribadah khusyuk sekhusyuk-khusyuknya tanpa dia melakukan perintah syariat dalam bentuk rukun sholat, ada berdiri, ada baca Al-Fatihah, takbirnya, ada niat, ada rukuknya, ada iktidalnya, kemudian ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, ada membaca dua kalimat syahadat, ada membaca salawat pada sujud yang terakhir, pada tasyahud yang terakhir.
Ada salam ke kanan dan yang paling utama ada tumaknina. Rukun 13 ada dia jaga dalam menjaga, yaitu sahnya ibadah salat. Ini tidak dia pakai lagi. Kalau ini yang dia lakukan maka cacat ibadah salatnya. Khusus kita lihat salatnya menangis bahkan dia menangis dalam ibadah salat, tapi tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut, cacat ibadah salatnya. Sebaliknya demikian juga ada orang yang salatnya dia perhatikan betul, rukun salatnya dia jaga. Syarat sah salat mulai daripada berwudu, suci, menghadap kiblat, masuk waktu. Syarat sah salat itu semuanya dia sudah dia terapkan. Sudah masuk waktu nih, sudah. Kiblat sudah pas, sudah. Berwudu sudah. Allahu Akbar. Masuk ke dalam rukun. Tapi dalam salat mulai dari takbir pertama sampai ke akhir enggak ada ingat sama Allah. Lehomoplung pikiran jin. Gaduh teringat anu, teringat cucu, teringat lambelang, teringat pekerjaan, teringat hutang, teringat kawan, teringat janji. Jadi sia-sia Allahu Akbar. Sia-sia takbiratul ihram. Aku dikecek waktu mengatakan Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku dan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah yang mengatur seluruh alam ini. Dusta kata Allah Ta'ala, bohong kau. Pembohong kau. Engkau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam pikiranmu tidak ada melainkan selain aku, kata Allah Ta'ala. Apakah engkau menyangka aku tidak mendengar bisikan dalam hatimu? Pembohong engkau. Jadi sedang sholat kita dibilang bohong sama Allah Ta'ala. Sedangkan nanti misalkan ketika kita diadili oleh polisi saja, ditanya sama polisi, ketika kita ditangkap, misalkan alhamdulillah kedapatan dalam rumah ada sabu-sabu, memang kita yang jual sabu-sabu itu, memang kita yang jual narkoba itu, ada ganja, ada sabu-sabu, ada ekstasi, ada heroin, macam-macam. Digerebeklah sama polisi, ketangkap basah kita dalam rumah. Ditanya polisi, sabu-sabu siapa ini? Narkobanya milik siapa nih? Kita karena nggak mau masuk penjara, nggak mau minta, kita jawab, bukan milik saya Pak polisi. Dibilang sama polisi, bohong engkau. Kan takut kita. Anda tahu ancaman hukumannya? Pertama, Anda kedapatan tertangkap dalam rumah, yaitu menyimpan barang haram narkoba. Yang kedua, Anda berbohong, 2 kali hukuman. Lebih baik jujur saja. Kalau jujur saja ringan sedikit hukumannya. Jatah 15 tahun. Kalau dengan tambah bohong, jatah kalau tidak berbohong 15 tahun, tambah bohong, tambah lagi 10 tahun, jadi 25 tahun. Jujur saja. Akhirnya kita tidak mau berbohong. Maka orang yang sholat begitu juga di hadapan Allah, dan di hadapan polisi begitu. Sedangkan kita takut di hadapan polisi berbohong. Ketika polisi mengatakan kita bohong, artinya kita terancam. Tahu polisi, memang itu barang haram milik kita, dan kita berbohong untuk jangan kena ditangkap sama polisi. Tapi karena diancam, namanya kita ketakutan, akhirnya mengaku juga. Maka ketika kita sholat di hadapan Allah Ta'ala yang lebih besar, gak sebanding levelnya dengan polisi. Tidak ada apa-apanya polisi dibandingkan zat Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa berbohong kepada Allah? Maka orang yang sholat sementara di dalam hatinya tidak hadir Allah dalam hatinya sedetik pun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat sementara dalam pikiran dan hati mereka lalai, tidak mengingat sama Allah Ta'ala sama sekalipun. Maka kata Nabi, berapa banyak ada orang sholat dalam masjid, berapa banyak orang sholat berjamaah di dalam masjid, berapa banyak orang sholat di dalam rumah, berapa banyak orang yang sholat di padang pasir, tapi tidaklah ada nilai sedikit pun dalam gerakan yang dia lakukan, melainkan yaitu letih saja yang dia peroleh. Hanya letih, contoh yang dia dapat, karena tidak ada sedikit pun dia mengingat
Jadi tadi itu untuk sholat yang pertama sekali sebelum kita masuk dalam ibadah sholat, perhatikan kesucian, dan kesucian itu ada dua secara syariat, yaitu kesucian jasmani, secara ilmu tasawuf yaitu kesucian batin atau rohani. Kesucian secara syariat dalam ilmu hukum fikih sudah diatur di dalam bab taharah. Dalam bab taharah di situ ada pembagian tentang bagaimana mandi untuk menghilangkan dari hadas besar, bagaimana berwudu untuk menghilangkan dari hadas kecil, bagaimana bertayamum sebagai pengganti alat bersuci air di saat seseorang uzur dalam menggunakan alat bersuci air, dan bagaimana beristinja membersihkan diri dari kotoran-kotoran seperti dari darah, dari nanah, dari muntah, dan barang-barang yang menjijikkan yang masuk dalam kategori yaitu najis ketika menempel pada badan, menempel pada pakaian, dan menempel pada tempat ibadah kita mengerjakan sholat. Itu semuanya sudah dibahas. Baru kalau ini sudah mampu kita menjaga kesucian tersebut, barulah kita masuk di dalam menjaga kesucian rohani. Apakah Anda berpikir ibadah sholat semata hanya memperhatikan jasmani tanpa memperhatikan rohani? Bala, kata Imam Ghazali. Bahkan yang paling utama untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah sholat itu sendiri, menjaga kesucian hati. Mengingat Nabi ketika Isra Mi'raj tidak akan bisa naik, tidak akan bisa berangkat Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi bisa naik burak sekencang itu? Itu perjalanan lebih kencang daripada kecepatan cahaya. Mak pernah lihat senter? Senter ya? Bukan senter, coba sekali senter. Mak pergi di tengah sawah. Di tengah sawah yang tidak ada lampu gelap sekali. Coba hidupkan senter. Begitu mak sholat, sejauh mata memandang, itulah ujung senter. Begitulah kecepatan cahaya. Coba bawa mobil malam-malam di jalan, begitu tidak ada lampu di pinggir jalan, tidak ada mobil melintas, hanya mobil kita. Coba matikan sejenak, 1 detik saja matikan lampu mobil. Kemudian hidupkan. Begitu kita hidupkan, menyala lampu seujung jalan itu, kemudian diterangi oleh lampu cahaya kita tersebut. Cepat sekali cahaya itu sampai. Sedangkan burak yang dinaiki oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa yang akan kita peringati minggu depan, Kamis malam Jumat minggu depan, burak itu lebih kencang daripada cahaya kecepatannya. Pertanyaannya, apa tidak hancur badan Nabi? Begitu kencangnya burak yang dinaiki oleh Nabi. Coba pernah lihat orang jatuh dari atas bangunan. Begitu jatuh ke bawah, cepat sekali hancur semua tubuhnya, tulang-tulangnya itu remuk semuanya. Dan ada, kalau seandainya ada orang loncat dari atas pesawat, misalkan tentara yang terjun payung, yang angkatan laut, tentara angkatan laut, nampak pipinya itu kayak bergetar-getar tuh, karena kencang sekali udara waktu dia jatuh meloncat tuh. Jadi ini kulit ini kayak lembek gitu, karena dia menahan kecepatan angin ketika dia turun. Jadi bagaimana Nabi bisa berangkat menggunakan pesawat burak yang lebih kencang dari apa tadi? Daripada cahaya. Nah, kita bandingkan lagi dengan kecepatan pesawat antariksa, pesawat luar angkasa yang sekarang ini bisa menembus planet Mars. Sekarang ini bisa menembus bulan. Sehingga ada zaman sekarang ini, di Amerika ada dibuat penelitian tahun 2040 sudah ada manusia yang tinggal di Mars. 2040, yang mau daftar mulai dari sekarang boleh. Nah, planet Mars itu ternyata didapati mirip dengan bumi. Cuma tidak ada tumbuhan di sana. Cuma sesudah diteliti, di situ ada air ternyata. Dalam bumi Mars itu di daratannya itu terdapat kandungan air. Jadi mungkin manusia bisa berkoloni kelak di sana, bisa tinggal hidup berkeluarga. Tapi
ada syaratnya. Sudah dibuka sekarang pendaftaran bagi yang mau menetap tinggal di planet Mars. Syaratnya apa? Tidak boleh pulang kembali ke bumi. Tidak boleh pulang kembali ke bumi. Sudah ada satu orang dari Indonesia, tapi dia dari Bali. Dan kemudian ada beberapa orang dari luar negeri juga sudah mendaftar. Akan diberangkatkan ke Mars, tapi syaratnya satu, tidak boleh minta pulang ke sini. Karena itu perjalanan untuk ilmiah, untuk masa depan manusia mungkin bisa suatu saat menetap di planet Mars. Jadi ini ya, perkembangan ilmu teknologi zaman sekarang, manusia direncanakan tinggal di Mars. Pertanyaannya, naik pesawat apa? Kita naik pesawat saja Garuda, kita naik pesawat Lion Air dari Banda Aceh ke Jakarta, bagaimana rasanya kita tuh? Kan kencang tuh dalam pesawat tuh. Nah, ini perjalanan ke luar angkasa, naik pesawat ulang-alik atau roket kita bilang. Itu ketika naik roket itu kan kencang sekali itu, karena apinya tuh keluar dari bawah itu kencang sekali, dia langsung gas naik ke atas. Sekarang kita bandingkan dengan Burak. Ya, kenapa Nabi bisa mengikuti perjalanan Burak tersebut sedangkan Nabi jasmaninya sama seperti kita? Karena Nabi sebelum berangkat sudah dibelah dadanya, Mak. Ini yang kedua kali Nabi dibelah dadanya. Sebelumnya ketika usia 5 tahun di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah, Nabi masih kecil sudah dibelah dadanya lagi. Itu belah pertama, operasi pertama. Makanya dalam peristiwa Maulid Nabi itu sering diceritakan tentang peristiwa pembelahan dada Nabi pada usia 5 tahun ketika masih dalam, yaitu susuan daripada ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Sehingga saudara susuannya itu menceritakan kepada maknya sekali Halimatus Sa'diyah, "Mak, ada orang yang menangkap Muhammad." Ternyata sesudah ditanya-tanya sama Halimah, diceritakan lagi ada 2 orang, wajahnya tampan, mereka punya sayap. Kemudian mereka angkat saya ke bawah, dibawa ke kebun yang ada rindang pohon dan di bawahnya ada rumput yang hijau. Di situ kemudian yang satu bilang, "Ambillah talam, isi air Zam-Zam situ." Yang satu bilang, "Isi air dari telaga Kautsar." Kemudian yang satu membelah perut saya, yang satu mengambil entah apa dari badan saya dikasih keluar, yang satu masih bersih. Kemudian dimasukkan kembali, kemudian dijahit kembali. Baru itu saya sadar, maka terkejutlah Halimah, ini jangan-jangan ada bahaya anak saya. Dia dipulangkan kembali kepada Siti Ami. Nah, pada usia Nabi umur berapa Nabi diangkat? Waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10